Allah sumber kekuatan. Setiap orang pernah berbuat dosa, pasti kan? Setiap orang pasti pernah berbuat dosa, nah, berbuat salah dan berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di hatinya Tuhan. Tuhan tidak senang akan hal itu. Kita kalau bersalah kita harus meminta maaf, harus memohon ampun supaya kita mendapat berkat dari Tuhan. Nah, kita harus bertobat. Kalau kita berdosa, kita harus bertobat. Nah, pasti kalau udah berdosa itu pasti akan mendatangkan malapetaka bagi kita, datangkan kutuk bagi kita. Kita harus bertobat kepada Tuhan supaya kita menjadikan atau Tuhan mendatangkan berkat atas kita, ya. Namun jika manusia mengalami hidup sengsara itu karena ia tidak mau hidup taat kepada Tuhan, ya. Kita tahu kan bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Dia di Israel, di bangsanya sana, ya, dia udah dijajah, terus dia keluar dari tanah perbudakan, ya, tanah dari Mesir, ya, tanah perbudakan, terus dia bersungut-sungut di padang gurun, ya, 45 tahun dia berputar-putar di padang gurun. Nah, itu adalah bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Tapi pada akhirnya semua bangsa Israel yang umurnya udah tua itu udah dimusnahin, tinggal anaknya aja, ya. Anak-anaknya itu yang dia berhasil atau sampai di tanah Kanaan atau tanah perjanjian, yaitu karena dosa-dosa mereka. Dosa orang yang tidak mau bertobat atau orang yang melakukan pelanggaran atau dosa atau kesalahan, terus mereka tidak mau bertobat atau mohon ampun, dia akan dimusnahkan, ya, bagaimanapun caranya, ya, dia akan dimusnahkan. Nah, namun jika manusia mengalami kehidupan sengsara karena ia tidak taat akan Tuhan, nah, itu juga bangsa Israel, ya, tidak taat akan Tuhan saat dia di tanah mau pergi, ya, di padang gurun, ya, dia jalan di padang gurun, dia tidak taat akan perintah firman Tuhan. Ya, contohnya pas dia minta daging dikasih daging, tapi dagingnya sangat banyak berlebihan, terus mati karena kebanyakan makan daging. Ada juga yang disuruh nyimpan roti mana, tapi dia nyimpannya berlebihan, terus dia simpan, jadinya rotinya busuk. Nah, seperti itu, ya. Nabi Mika, kita berbicara tentang Nabi Mika, dia diutus Tuhan untuk memberitakan tentang kasih Tuhan, ya, tentang kasih Tuhan. Tuhan marah, tetapi juga Tuhan yang menyelamatkannya. Contohnya bangsa Israel, dia dikasih burung tadi, dia minta daging, ya, dikasih burung puyuh, ya, dari atas, dari langit atau ke bawah angin burung puyuhnya dikasih makan oleh burung puyuh itu. Nah, dia makannya rakus, kebanyakan, dia mati, ya. Dia diselamatkan oleh Tuhan, dia kelaparan diselamatkan oleh Tuhan supaya dia dapat makan, tapi dia kelaparan, dia kebanyakan atau rakus, jadi dimusnahkan. Nah, ada juga saat bangsa Israel haus di padang gurun, ya, tidak ada air, ya, Musa disuruh membelah batu. Nah, itu juga keluar airnya. Nah, juga Mika juga dia pas airnya itu dapat haus, ada sumber air, terus airnya itu ternyata pahit. Nah, dia disuruh lempar kayu supaya manis. Ya, banyak sekali bangsa Israel itu bersungut-sungut. Nah, Mika menentang ketidakadilan, menentang korupsi, menentang penindasan yang terjadi di Yehuda dan di Yerusalem. Para pemimpin memperkaya dirinya mereka sendiri. Ya, korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, tapi tidak dibagikan ke orang-orang. Nah, seperti itu. Tuhan itu menentang orang-orang yang seperti itu. Nah, terus lagi, orang miskin itu banyak yang menjadi korban. Kalau ada yang korupsi, ya pasti kan rakyatnya kan jadi korban. Ya, kita harus sebagai orang percaya, kita juga harus menegur atau ngasih saran atau ngasih jawaban supaya tidak terjadi hal demikian. Nah, kita juga Tuhan menyatakan kasih-Nya berulang kali kepada bangsa Israel sejak bangsa Israel keluar dari tanah
Mesir sampai tanah perjanjian. Tuhan berulang kali menyatakan kasihnya, menyatakan sayangnya kepada bangsa pilihan tersebut. Tapi juga Tuhan juga agak marah juga, karena apa yang telah dikasihnya, apa yang kasih memberikan berkatnya, kok malah dia menyeleweng. Nah seperti itu Tuhan marah ya. Tuhan menyatakan kasihnya berulang kali, banyak banget ya. Nah, dalam Mika 7 ayat 7 sampai 10 tentang nyanyi dan doa yang penuh harapan pada Tuhan untuk menerima kembali orang-orang yang bertobat. Nah, Mika juga menyatakan atau memberikan perintah atau firman Tuhan supaya mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, kan otomatis berkat-berkat itu datang memberi berkat bagi mereka. Nah, Mika menggunakan atau menunggu Tuhan karena Tuhan mendengar dan menyelamatkannya ketika dia meminta pertolongan. Nah, bangsa Israel saat mereka bersungut-sungut ya, terus Mika, Musa dan lain sebagainya, nabi-nabi yang telah melalui bangsa Israel itu, dia bertobat, dia berdoa, mohon ampun, mohon pengampunan dan mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat. Nah, Mika juga mendoa Mika diprotes lah ya, diprotes oleh bangsa Israel supaya Tuhan memberi berkat. Nah, Mika juga berdoa dari kesungut-sungutan mereka, didoakan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan memberi jawaban. Tapi Tuhan juga agak marah karena dari sungut-sungutnya itu ya Tuhan yang memberi, Tuhan juga lah yang akan mengambil juga, ya kan? Nah, Tuhan akan membawa umatnya melewati masa-masa yang berat, itu tadi masa yang penuh dengan lika-liku di tanah di Mesir maupun di padang gurun. Nah, dia berjalan beberapa tahun, 40 tahun lamanya ya, padahal kalau ditempuh dengan pesawat cepat sekarang. Berarti dulu itu mereka cuma berputar-putar aja ya, seperti itu ya. Israel harus sabar dalam penghukuman karena Allah akan membawa mereka melewati masa-masa gelap ya. Musuh-musuh mereka akan dihukum ya. Israel itu harus sabar, kalau nggak sabar ya nggak akan dapat berkat yang luar biasa. Nah, sampai di sini pembelajaran kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, bye bye, dan berkati.